Praise God. Puji Hallelujah. Are you happy to be in church? Saya bersuka ada di rumah Tuhan hari ini. Are you happy to see your neighbors? Apakah saudara bersuka melihat teman-teman seiman saudara? Yeah, you see them first. Can you turn Coba and saudara see lihat kiri them? kanan. Give them a big smile. Kasih senyum yang lebar, saudara. Everyone needs smile. Setiap orang Right? layak Give mendapatkan them senyum yang the lebar. smile. Haleluya. Your smile is very, very important. Ya, senyum, keramahan sangat-sangat penting sekali. Your smile can make someone's day. Ya, senyum saudara akan membuat hidup seseorang pada hari itu Haleluya. bersuka cita. Haleluya. Amen. Okay, so today is a wonderful day, and we're going to talk about the Sabbath. Hari ini hari yang luar biasa, kita akan berbicara tentang Sabat, hari Sabat. Who loves the Sabbath day? Siapa mengasihi, mencintai, menyukai hari Sabat? The rest of you not sure. Ya, yang tidak angkat tangan kayaknya kurang yakin That's ya. why you need this message. Amen. Makanya saudara perlu khotbah ini saudara. After this, you will all fall in love with Sabbath. Setelah ini Amen. saudara pasti akan jatuh cinta pada hari Now, Sabat. before I talk about Sabbath, I want to tell you my experience Ya, of sebelum seeing saya- people. Ya, sebelum saya memberikan firman ini, saya ingin memberikan pengalaman saya. You know, over many years, I've seen people who keep Sabbath and who come to church on Sundays. Ya, sebelumnya saya melihat orang banyak ke gereja pada hari Minggu ya. And I see them, they are always blessed. Dan saya lihat mereka selalu And diberkati ya. their faith always grows. Dan iman mereka selalu bertumbuh. They may make mistakes, sometimes they may go through, challenging time, but they always come out victorious. Ya, hidup mereka banyak tantangan, banyak masalah, tetapi selalu mereka keluar sebagai pemenang. And I've seen people who do not keep Sabbath and don't come church, they miss church. Ya, saya juga melihat orang-orang yang jarang ke gereja pada hari Minggu. And very interestingly, I see their faith weaken and weaken. Tapi sangat menarik sekali, hidup mereka, iman mereka semakin melemah dan melemah. And very sadly, many of them actually leave faith. Dan akhirnya saya melihat bahwa mereka sebenarnya membutuhkan iman dalam kehidupan And mereka. this is just my observation. This is not Bible. I'm telling you Bible. So Sabbath is very, very important. Jadi itu sebenarnya pengamatan saya, tidak ada di Alkitab. Tapi bagi saya Sabat, hari Minggu, hari ibadah itu sangat-sangat penting sekali. Why is it important? Because firstly, we need rest. Ya, Right? kenapa penting hari Sabat itu? Right. Karena kita perlu Right. istirahat. Some of you may be superwoman and you think you don't need rest. We are not robot, we need rest. Nah, mungkin sebagai Amen. saudara pikir saudara superwoman gitu ya, tidak perlu istirahat, tetapi No. kita perlu istirahat saudara. There is no superwoman who don't need rest. Tidak ada. Everyone, one day a week God designed it like this. Ya, tidak ada superwoman yang tidak memerlukan istirahat. Tuhan sudah menciptakan, menentukan satu hari dalam seminggu kita perlu istirahat. But you are still superwoman. Amen. Tapi saudara Hallelujah. masih superwoman. Haleluya. Amen. And the other reason is because we are to be holy. Alasan yang lain kenapa hari Sabat? Karena kita harus menjaga kekudusan hari Sabat. Let's read 1 Peter 1:15 to 16. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1:15 sampai 16 firman Tuhan mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Amen. Amin. So this is really important. We are holy people. Sangat penting sekali bahwa kita adalah umatnya yang kudus. So the question is, how can I become holy? Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjadi kudus? And the answer is you are already holy when you believe in Jesus, because of the blood of Jesus washes away all our sins. Amen. Saudara, jawabannya adalah bahwa Haleluya. saudara dan saya, kita semua Haleluya. sudah menjadi kudus. Amen. Kita menjadi kudus karena basuhan, urapan daripada darah Tuhan Yesus and yang also menyucikan kita. The Holy Spirit lives in us, and therefore we are the temple of God and we are holy. Amen. Ya. Dan juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal dalam kita, dia menjadi bait suci dalam kehidupan kita, dan kita menjadi umatnya yang You kudus. and we are holy
people. Ya, Amen. Saudara dan saya, kita semuanya adalah umatnya yang kudus. Amin. And that's why we need Sabbath. Oleh sebab itu kita harus mengkuduskan hari Sabat. Amen. If we were not holy, maybe no need Sabbath. Ya, kalau saudara nggak kudus, saudara tidak memerlukan hari kudus Sabat. We need continue to be holy, and Sabbath is really, really important. Jadi kita harus terus-terus mengingatkan diri kita untuk menjadi kudus, dan hari Sabat itu sangat penting It bagi is so kita. important that it's in the 10 Commandments. It's the 4th commandment. Sangat pentingnya hari Sabat sampai salah satu daripada 10 perintah Allah yang keempat yaitu tentang hari Sabat, And mengkuduskannya. even before God gave the 10 Commandments, He mentioned Sabbath. Ya, bahkan sebelum hukum Taurat atau hukum 10 perintah Allah diberikan, Tuhan sudah membicarakan tentang hari Sabat. So do you know, like God gave manna to people, right? You know manna, right? Bahkan pada saat Tuhan menurunkan mana, makanan surgawi bagi bangsa And so Israel. this is, let's read Exodus 16, 4-5 and 21-30. Mari kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 4 sampai 5 dan seterusnya. Dikatakan firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak dan yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Setiap pagi mereka memungutnya, ayat 21 mengatakan, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan di padang. Ayat 26 mengatakan, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya, dan pada hari ke-7 itu, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Amen, amen. So for 6 days, there was manna and God blessed the work. Ya, selama 6 hari, turun mana dan Tuhan memberkati hari itu. And on the 7th day, no work, and in fact, God did not bless the work on the 7th day. Tetapi pada hari ke-7 tidak ada usaha-usaha untuk mencari makanan, tetapi Tuhan memberkati hari ke-7 itu. So the point is, work 6 days, and on the 7th day, rest. Ya. Intinya saudara, bekerja mencari apapun 6 hari lamanya, tetapi istirahat pada hari ke-7. Sabbath means cease, means stop. So we need to stop from everyday work. Ya, Sabat itu bukan artinya 7 saudara, ya. Artinya itu berhenti, Amen. beristirahat. Amen. Amin. Now let's look at the 4th of the 10 commandments. Mari kita lihat perintah keempat dari firman Tuhan It's in ini. Exodus 20:8-11. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amen. Amen. So this is, you got to remember, this is a commandment. Jadi saudara harus perhatikan, ini adalah perintah Tuhan. This is not a good idea. This is a fourth commandment, and it's actually the longest commandment. Jadi ini bukan sekedar ide-ide yang cemerlang, tapi saudara, ini adalah perintah Tuhan, perintah dari Tuhan, dan merupakan perintah yang panjang, saudara. That means this is just like the other 9 commandments, like don't steal, don't kill, honor your parents, don't commit adultery. It's like that. It is very serious. Ya, jadi ini adalah perintah Allah yang keempat, sama dengan perintah-perintah yang lain, 9 perintah, sangat-sangat penting sekali, seperti jangan mencuri, jangan ada Tuhan yang lain, jangan berzina, jangan membunuh, dan sebagainya. Sangat-sangat penting sekali. That means there are consequences if we do not obey this commandment. Jadi ada konsekuensi, saudara, ketika kita tidak mentaati perintah Tuhan. Just like there are consequences if we steal, if we kill, if we commit adultery, there are consequences. So equally, if we do not obey Sabbath, keep Sabbath, then there are consequences. Ya, sama halnya ketika kita mencuri, membunuh, dan sebagainya, ada konsekuensinya. Sama halnya ketika kita melanggar hari Sabat, ada konsekuensinya. But somehow people think, this is the only commandment out of 10 commandments. People think it's okay, or maybe they don't know what to do. Ya, tetapi banyak orang, saudara, memikirkan bahwa perintah tentang menjaga hari Sabat ini seperti, ya mungkin bisa dilanggar lah ya. Banyak kita memikirkan seperti itu. So let's look at Exodus 31, 12 to 17. Mari kita lihat Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahuinya bahwa akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Amen. Amin. So verse 13, it says, Sabbath is a sign and it is a witness between God and His people. Jadi ayat 13 mengatakan Sabat itu, hari Sabat itu merupakan tanda peringatan antara umatnya dengan Tuhan. So that means Sabbath is a sign for you and me. It's a witness for you and God. Jadi hari Sabat, hari ketujuh itu sangat penting, merupakan suatu tanda peringatan antara saudara dengan Tuhan. So it's just like a badge. It's a sign that who you are. Ya, seperti hanya tanda nama gitu ya, badge gitu ya. Itu merupakan tanda saudara dengan Tuhan hari Sabat. So let me give you an illustration. Ya, suatu ilustrasi. So like, okay, so somebody ask you, oh, why you take day off on Sunday? Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kamu ambil libur pada hari Minggu? And you say, because it's Sabbath. Ya, saudara mengatakan, karena hari Sabat. And the person say, oh, what's Sabbath? Ya, bertanya, apa itu Sabat? Well, it's a day that we come and we worship God and we rest, with our spiritual family. Mungkin saudara berjawab, hari Sabat itu hari kami datang kepada Tuhan, beribadah, memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga. And so you worship God. Who's your God? Ya, orang bertanya, kamu menyembah Tuhan, siapa Tuhanmu? Well, God created the universe. He sent His Son Jesus, who died on the cross, who rose from the dead. I'm saved and I have a spiritual family. Dan kemudian saudara akan bersaksi, saya menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saya menyembah anak Allah yang sudah menyelamatkan saya.
what is a spiritual family? Ya, saya kemudian menjadi keluarga Allah. And then you know what I mean? This is witness. Dan itulah tanda saudara sebagai kesaksian hidup This saudara. is a sign Itulah tanda saudara. that we are a people of God. Ketika saudara mengkuduskan hari Sabat bahwa kita memberikan tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. We are a different people. Kita adalah manusia yang lain, orang yang berbeda. We live in this world, but we are not of this world. Kita hidup di dunia ini tapi kita tidak berasal dari Amen. dunia ini saudara. Hallelujah. Amin. This is not our home. Ini bukan rumah kita. That's why we are a different people. Jadi kita ini berbeda saudara. Now, verse 16, it says it's a day of celebration. Pada ayat ke-16 tadi mengatakan itu Ah. adalah merayakan Sabat, hari perayaan. Why do we come and celebrate? Because it's a day of celebration. Kenapa kita datang? Amen. Saudara datang hari Minggu Hallelujah. untuk merayakan. Karena hari Minggu adalah hari perayaan, hari Sabat adalah hari perayaan. And so I want you to come and celebrate. Jadi saudara ketika datang hari Minggu, saya inginkan saudara untuk merayakan Tuhan. I want you to be joyful Saya inginkan saudara penuh dengan sukacita. because there's a joy on the Sabbath day. Karena ada Amen. sukacita Hallelujah. di dalam hari Hallelujah. Sabat. Amin. Amen. You know, I want this ICA Indonesian congregation to have the joy, even more joy when we meet. Hallelujah. Saya inginkan setiap jemaat ICA Indonesia ketika kita berkumpul untuk hari-hari datang. Amen. Di hari Sabat lebih lagi sukacita dalam kehidupan Hallelujah. kita. Amen. Amen. Amin. Yeah. Okay, verse 17, it says, God observes the Sabbath. Ayat ke-17 You take a mengatakan, look. ya, Tuhan menjadikan langit dan bumi itulah hari berhenti, hari istirahat Tuhan. Tuhan menjaga hari Sabat. And it says he is refreshed. Ya, dikatakan dia beristirahat. Imagine God refreshed. Dikatakan Tuhan dipulihkan, beristirahat, berhenti pada hari Sabat. Now, if God is refreshed, how much more do you think you and I can be refreshed when we keep our Sabbath? Betapa lagi saudara ketika Tuhan mengatakan dia Hallelujah. beristirahat pada hari ke-7, hari Hallelujah. Sabat. Betapa lagi buat saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh menjalankan Amen. hari Sabat. There will be healing, Pasti ada kesembuhan. physical healing, emotional healing. You will be refreshed. Hallelujah. Kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara emosi, saudara-saudara akan mengalami Amen. damai Tuhan, istirahat Tuhan. As we keep our Sabbath holy, we will be healthy. Amen. Ketika saudara mengkuduskan, menjaga kekudusan hari Sabat, saudara akan menjadi lebih sehat lagi Amen. jasmani rohani Amen. saudara. Hallelujah. Amen. Amen. Now, Exodus 20:11. Di dalam Keluaran 20 ayat 11 tadi mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskan hari Sabat. So two things God did. He blessed the Sabbath day and he made it holy. Jadi dua hal sangat penting sekali. Dia memberkati hari Sabat, dia mengkuduskan hari Sabat. So the day you keep Sabbath, we keep Sabbath holy, we will receive blessing because God blessed the Sabbath. Saudara perhatikan hari Sabat. Ketika kita Haleluya. menjaga kekudusan hari Sabat, kita masuk dalam berkat Tuhan pada hari Sabat karena Tuhan memberkati hari Sabat. And when we keep Sabbath, we keep holy. We are already holy, but we maintain, we become more holy because God made it holy. Ya, kita semua sudah menjadi anak kudus. Tetapi ketika kita mengkuduskan hari Sabatnya Tuhan, kita akan terjaga kekudusan kita. Now, holy just means set apart. You are different. You live in this world, but you are not of the world. That's being holy. Kudus itu artinya saudara-saudara sudah dipisahkan, dikhususkan. Memang kita hidup dalam dunia tapi kita bukan dari dunia lagi. Jadi kita kudus, dipisahkan dari dunia ini. People of this world, they don't keep Sabbath. They do whatever they want. They can work, they can play, they do whatever they want on Sabbath. Di dunia ini orang dunia tidak memperhatikan hari Sabat. Mereka bisa bekerja, mereka bisa istirahat, mereka tidak peduli hari Sabat Tuhan. Now, if we do like them, don't keep Sabbath, then what's the difference between them and us? No different. Kalau kita No set apart. Kalau kita tidak mengkuduskan, menghargai, menjaga hari Sabat, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tidak Amen. mengkuduskan hidup kita pada hari Sabat. Okay, the last point I'm going to make and I'm going to wrap up is that Sabbath is for our benefit.
Yang terakhir saya ingin katakan bahwa hari Sabat dijadikan Tuhan untuk kita semuanya. Mark 2:27. Di dalam Markus 2 ayat 27 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. So Sabbath was created by God for you and me. Jadi hari Sabat diadakan, ditentukan Tuhan untuk saudara dan saya. Sabbath is like God's gift to us. Sepertinya Tuhan menjadikan hari Sabat itu sebenarnya untuk kita. God set Sabbath to bless us, to make us holy, to make us healthy. Jadi Tuhan itu menyediakan hari Sabat buat umatnya untuk mengkuduskan kita, memberkati kita, Amen. untuk membuat kita menjadi lebih sehat lagi. You know, religions they say, do this, do this, do this. Jadi kalau saudara tahu agama selalu meminta saudara melakukan ini ya. You come to church, we say, rest, rest, rest. Saudara datang ke gereja, ya istirahat. What is that? Apa itu artinya? Because God is blessing us. Hallelujah. Karena Tuhan Amen. memberkati kita. And verse 28, last one is, Jesus is the Lord of the Sabbath. Markus 2 ayat 28 tadi mengatakan bahwa jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amen. It's because of Jesus there is rest on the Sabbath. Karena Yesus sebagai umat Haleluya. Allah, kita mendapat berkat pada hari There's Sabat. so much we can enjoy. There's so much God has given us, and we don't claim, but we should claim that there's so much good things, blessing, health, holiness, everything that God has given us through Jesus. Ya, banyak sekali berkat, kekuatan, pemulihan, kesehatan, kesembuhan, mukjizat Tuhan berikan melalui Yesus. The Bible says, no eye has seen, no ear has heard, no heart has comprehended what God has prepared for those whom He loves. Ya, firman Tuhan mengatakan belum pernah didengar, belum pernah diminta, belum ada dalam pikiran saudara, yang timbul dalam hati saudara, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. We cannot begin to imagine how much more that God has in store for us. Saudara, kita tidak pernah akan bisa membayangkan, membatasi betapa dahsyat penyediaan Tuhan bagi kita semuanya. But we must claim them in the name of Tapi Jesus. kita harus mengklaim Hallelujah. warisan kerajaan surga bagi kita sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Come, observe, keep Sabbath holy, and then we claim all the blessing in the name of Jesus. Mari kita jaga kekudusan hari Sabat dan kita bisa mengklaim berkat Tuhan yang sudah disediakan pada hari Sabat itu. Claim joy, more joy. Kita bisa mengklaim lebih lagi sukacita dalam kehidupan Claim kita. peace. Damai sejahtera. Claim breakthroughs. Mengklaim terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita. You feel you have a problem, you have burden, you have so heavy on your shoulder. Claim breakthroughs in Jesus' name. Saudara, mungkin saudara punya beban yang sangat berat di pundak saudara, datang pada hari Sabat. Di hari Sabat ada berkat Tuhan, klaim di dalam nama Tuhan And Yesus. especially on the Sabbath. Ya, terutama pada hari Sabat yang dijadikan Tuhan. God blessed Sabbath and He made it holy. Ya, karena Haleluya. Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskan hari Sabat. Today is a day of blessing. Hallelujah. Hari ini, Amen. hari Sabat adalah hari berkat Tuhan. Let me close by this thing. A lot of people, they don't keep Sabbath. Why? There's only one reason. Because they don't trust God. Saudara sekalian, banyak orang tidak menjaga kekudusan hari Sabat. Kenapa saudara? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. They don't trust that God will give us all this blessing if I rest. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memberkati aku dengan berkat-berkat karena mereka tidak percaya itu sebenarnya. I rest, I don't work, I don't do anything. God's gonna bless me. I don't trust Him. Ya, saya nggak melakukan apa-apa, saya berhenti, saya istirahat, berhenti bekerja. Apakah Tuhan bisa memberkati saya? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. That's why they don't keep Sabbath. Sehingga mereka tidak menjaga hari Sabat. A lot of people think, oh, I need to do good things. I need to have my own righteousness. Banyak orang They never stop working from righteousness. mereka sudah berpikir, saya harus mencari usaha saya sendiri, menjadi berkat, bekerja, berbuat kebaikan untuk mendapatkan kebaikan. But God says, I have given you my righteousness. Through Jesus, come and rest. Tapi Tuhan sudah memberikan kebenaran, keselamatan bagi kita. Tuhan minta saudara datang, beristirahat, berhenti dari semuanya pada hari Sabat. Come and rest from religion.
Berhenti dari agama saudara dan beristirahat di dalam Because Tuhan. God has given you the kingdom. Tuhan Hallelujah. sudah memberikan kerajaan Allah bagi saudara. Kingdom of rest. Ya, kerajaan di mana saudara bisa menemukan Hallelujah. istirahat Amen. bagi saudara. If you're watching, I want you to know that God wants to give you a rest. Bagi saudara yang menyimak secara online, saya katakan bahwa Tuhan menginginkan saudara untuk beristirahat dalam Tuhan. From all the burdens of your life Dari segala beban-beban kehidupan saudara. and all the burdens of righteousness requirements. Beban-beban di mana saudara mencari kebenaran, mencari berusaha dengan tenaga saudara mencari kebenaran. Because Jesus has taken all the burden for you and me. Hallelujah. Karena Tuhan Yesus sudah mengambil semua beban saudara, memberikan saudara kebenaran. So we can come to God's rest Sehingga in the kita name of Jesus. Bisa datang di dalam Amen. peristirahatan Hallelujah. di dalam nama Tuhan Yesus. Why don't we all stand? Mari kita bangkit semua berdiri. Haleluya. Let's have a time of prayer. The worship team come. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Uh, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. You know, I want you to kind of enjoy Sabbath day. Saya ingin saudara You pada know- hari ini boleh menikmati you know, hari Sabat. I've been saying this last couple of times. I want you to really enjoy and the presence of God Saya ingin saudara sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan pada hari Sabat ini. and be joyful in the Lord. Dan bersukacita di dalam Tuhan. See, amen. Hallelujah. Amin. Amen.